saya mau dibawa. Saya bilang, saya nggak mau, kan masih kecil kan, takut bagaimana. Enggak, kamu mau dikasih ilmu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam misteri. Hai sahabat-sahabat kesayangan Feracang, di malam hari ini kita kedatangan tamu yang dua ganteng. Yang satu kayak Ikang Fauzi ya, satu lagi Kang Mehmet sedunia. Atur aja. Semoga kalian selalu sehat selalu, dilindungi Allah, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segalanya ya. Oke, kita perkenalan dulu ya bersama AA yang ganteng ini. Oke. Dua orang ini duo gaib. Ya, duo gaib kali ya. Apa ya? Bebas. Kita perkenalkan diri dulu ya teman-teman ya. Bersama siapa? Wawan. Wawan dan Adin Mulia. Ini berdua ini berada di mana? Berada di Purwakarta ya tempatnya. Dan channel YouTube-nya Raja Semesta TV. Ya. Pengen tahu kan sosok-sosok mereka seperti apa? Biar nggak tegang atuh. Udah dari tadi. Iya. Ini Atuh sebagai apa di sini, A? Ya, kalau aku mungkin murid Wawan. Iya. Kebetulan memang termasuk apa ya? Baru bergabung. Baru bergabung. Bergabung. Bergabung tuh karena nggak punya pasangan kali ya. Emang punya? Punya. Di mana-mana. Bohong. Jadi AA awal mula masuk ke A ini pasien dulunya atau gimana? Nah, kayak gini. Kalau cerita dari awal sebenarnya rasa untuk kesini itu udah lama banget sebelum channel Raja Semesta TV ada, sebelum udah ada rasa kesini sebenarnya. Nah itu pada saat pernah ziarah ke Banten sebenarnya. Ziarah ke Banten, bukan ziarah sih, jadi sebenarnya emang dari kecil itu kata orang tua, yang lain tuh nonton kartun ya. Kalau saya tuh nonton film-film kerajaan gitu. Senangnya pokoknya kalau udah depan TV tuh kalau ada film kerajaan, wah anteng banget. Makan tahu apapun juga nggak mau pokoknya kata orang tua tuh. Terus yang lain-lain anak-anak yang lain tuh nonton kartun nggak gitu-gitu. Pokoknya kalau saya nggak terlalu suka kayak gitu. Justru kalau film kerajaan tuh, wah serius banget sampai tahu pokoknya cerita-cerita kolosal kan zaman dulu tuh. Itu kerajaan-kerajaan dulu itu pasti suka banget ya nonton itu. Nah, satu hari ceritanya kan waktu kuliah di Trisakti ya kuliah. Nah, waktu itu punya teman dekat tuh kuliah di Serang, ceritanya di Untirta. Jemputlah ke sana. Nah, sama-sama di Tangerang Selatan sih tinggalnya waktu itu. Cuman pada saat habis jemput itu pengen ke itu dulu dong, antar ke Banten Lama dong gitu. Pengen tahu kayak gimana sih kalau secara langsung ke sana, karena berapa kali tuh dimimpiin tuh ke sana gitu, ngeliat itunya menaranya gitu. Oh yaudah yuk diantar gitu. Datang ke sana ceritanya tuh. Nah, pada saat sampai ke Banten Lama itu kan di situ ada museumnya tuh, museum Banten Lama kerajaannya itu. Ceritanya kita masuk tuh berdua tuh ke dalam museum itu. Nah, pada saat masuk ke dalam itu ngeliat semua peralatan senjata, terus pakaian-pakaian perang sampai ke pakaian raja gitu, sama kesultanan sama pangeran anaknya semua. Nah, di pakaian itu tuh saya berhenti lama tuh. Ada yang berhenti lama ngeliatin. Itu kan ditutup pakai ini ya, etalase gitu, kaca kan, kaca. Itu ngeliatin ini aja. Dan lama ternyata itu nggak sadar itu sekitar 15 menitan kata teman. Teman tuh sih ngeliatin aja dari jauh, tapi dia sambil muter-muter. Pada saat balik lagi, kok si Adin masih ngeliatin tuh pakaian aja gitu lama. Nah, pada saat ngeliat itu aneh diri itu sebenarnya. Kok kayak semacam flashback ke masa lalu gitu. Flashback ke masa lalu gitu. Kayak pernah tahu rasanya itu pakaian kayak gimana gitu. Terus kayak ngelihat diri sendiri kayak gitu-gitulah pokoknya, ngelabun aneh pokoknya gitu. Tiba-tiba sadar, mana temen nih? Dia udah keluar. Nyusul lah keluar museum. Pada saat udah di luar museum ngobrol sama temen itu. Dia tanya kan, "Lu ngapain sih lama banget sih itu?" Nggak tahu. Emang lama ya? Lama, gila katanya gitu, bilang gitu. Oh, perasaan sebentar doang waktu itu
tiba-tiba ngeliat pakaian, kok ngerasain pakaian itu gitu ya, kayak gitu loh. Canda aja lu, udah yuk balik ke gitu. Ikut lagi tuh ceritanya di perjalanan tuh ngobrol-ngobrol biasalah. Nah sampai rumah tuh malamnya tidur mimpi itu. Nah mimpi itu gini, pada saat di pintu keluar museum itu, terus saya ngelihat kayak kakek-kakek kakek-kakek pakai sorban putih, baju putih, bawa tongkat apa lupa deh waktu itu. Cuman begini dia senyum. Gitu lah, kayak manggil datang lagi gitu. Kayak gitu, itu yang pertama tuh. Nah, dari situ kayak ada perasaan apa ya? Percaya nggak percaya lah. Dikasih mimpi kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah beberapa tahun kemudian emang nggak kesana-sana lagi gitu. Pas beberapa tahun kemudian tuh coba kesana lagi, diajak teman kalau itu. Nah, pada saat kesana udah berubah semua kan. Itu bangunan udah mewah, udah megah, terus museum juga udah ibaratnya udah berubah lah ibaratnya. Cuman nggak dibuka waktu itu. Nah di situ pada saat masuk ke makam Sultan itu berdoa ya. Nah di situ ada energi yang aneh di situ. Kan berdoa nih ceritanya nih, pimpin sama yang itunya, yang doanya. Itu tiba-tiba tangan gerak sendiri gini, gitu. Tanpa ketahan. Jadi kayak ada energi gitu. Iya, gini nih, gitu tuh. Pelan halus kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim gitu. Lagi gitu tuh. Banyak orang yang ngeliatin di situ. Itu sampai sekarang pun ibaratnya kalau emang berdoa terus zikir kayak gitu ada gerakan-gerakan kayak gitu. Itu ada yang nggak paham ya energi apa gitu atau gimana. Nah, kesininya nih dikasih mimpi sebenarnya gitu. Nah dikasih mimpinya pada saat apa? Pada saat kejadian yang emang udah di entertain. Waktu itu mungkin terlalu enak ya di entertain itu zaman dulu tuh. Jadi kayak semacam semua nyaman. Materi ada gampang dapat gitu kan, karena dia perform aja off air berapa. Wah, enak lah pokoknya. Sampai akhirnya lupa mungkin ya, sempat kehilangan arah kemana-mana, perjalanan bebas sana sini lah gitu ibaratnya. Tiba-tiba mungkin perjalanannya memang harus dijatuhkan, harus jatuh gitu. Harus jatuh. Itu rata semua, ujian, cobaan, ya tapi alhamdulillahnya dijalanin dengan ikhlas, dengan tulus, ya dijalanin aja sampai benar-benar, oh ternyata emang begini ya kehidupan nyata. Kita bisa bermimpi setinggi mungkin, kita bisa kejar mimpi itu setinggi mungkin, tapi kita harusnya jangan lupa gitu, bahwa mimpi enak pun itu adalah ujian, cobaan gitu. Karena memang baru sadar sekarang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini cuma titipan kan. Betul. Menyadarkan. Sampai akhirnya ini pada saat udah berjatuh, nah itu Adin tuh belum pernah ngelihat channel A belum. Cuman beberapa kali kasih petunjuk ya, petunjuk kayak mimpi lagi gitu. Kayak semacam ada ngomong komunikasi sama siapa entah tahulah gitu. Ke sana tuh ke rumah keluarga gitu. Keluarga kamu di sana pada nungguin gitu. Antara Subang Karawang itu ngomongnya kuncinya. Subang Karawang Subang Karawang itu kurang lebih sekitar 3 kali atau 4 kali lah. Suruh ke antara Subang Karawang gitu pokoknya. Dikasih mimpi kayak gitu, terus di hati juga ada bisikan kayak gitu lah. Sampai akhirnya bener-bener jatuh, bener-bener udah nggak ketolong lagi lah, semuanya hancur semuanya, bener-bener lebur nol gitu. Nah, ini sih udah harus ngikutin kata hati nih. Akhirnya berangkat lah gitu, dengan bener-bener. Itu pun berangkat ada drama dulu, kecelakaan dulu, kecelakaan. Pertama kecelakaan mobil udah pernah, terus alhamdulillah masih dilindungi lah. Kedua kecelakaan motor. Nah ini sampai patah kaki kiri, jadi nengkuk ke atas. Wah udah nggak bisa jalan 3 bulan di kursi roda. Itu udah dikasih tanda pengen kesini sebenarnya dari dulu, kenapa nggak berangkat gitu. Ujiannya mungkin ya. Iya gitu. Nah akhirnya berangsur sembuh setelah 3 bulan, tapi masih pincang-pincang dikit lah ibaratnya gitu kan jalan itu. Datanglah ke sini gitu. Nah di sini pun masih inget nih duduk di sini gitu kan sendiri. Nah sampai bener-bener apa sih namanya harus ketemu sama AA gitu. Awawan. Tapi gimana caranya ya, sedangkan awal kan sibuk gitu kan. Flashback lagi lah ke belakang. Akhirnya karena Adin punya
kepribadian yang introvert sebenarnya, yang ibaratnya diem, nggak terlalu banyak ngomong sebenarnya aslinya gitu. Bingung juga sih kalau pada saat ngadepin situasi kayak gitu, ini harus gimana ya, pengen ketemu awan. Satu sisi memang harus ketemu gitu, jadi dari mimpi, dari bisikan, dari hati itu ketemu awan gitu ibaratnya. Itu dulu pada saat itu belum ada channel ini ya, sebenarnya ini disuruh ketemu. Oh iya. Bener ada. Nah pada saat ini udah mulai booming rame tuh, pada datang kan yang banyak orang. Padahal itu sebelum ada channel ini udah suruh ke sini. Nah udah gitu, oh gimana caranya ya? Berobat aja. Emang waktu itu ada keluhan apa itu? Gila banyak loh Fer. Udah nggak nyaman, pokoknya udah pasti itu mah. Terus kedua ada karma leluhur. Terus apalagi ada pengaruh dari orang juga. Ada sempat kena santet, ada. Oh gila itu kalau santet ngerasain itu dari tiap malam dari jam 9 udah mulai itu dukun nyerang makhluk-makhluknya. Jadi apa itu? Kerasanya gatel atau apa atau gimana gitu? gitu? Gatel. Jadi kayak semacam dicabik-cabik ya, terus ditusuk-tusuk kepala, terus kaki, ini pada kaku tangan gitu. Itu setiap hari mulai jam 9 malam tuh ada tuh kejadian itu sampai hafal nih. Wah, ntar lagi gue deh. Gitu lah. Beneran jadwalnya udah tahu. Ya memang ada jadwalnya. Sakitnya itu. Udah pasrah aja lah. Terserah mau gimana ini coba, pengen tahu gitu kekuatannya gimana sih itu makhluk gitu kan. Nantang ya. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah sampai Adin ke bawah ke sini gitu. Dan di sini hilang tuh makhluk semua. Sebelum datang pun makhluk kayaknya udah pada minggat duluan ah. Iya. Kalabur aja ya. Iya pokoknya. Pas masuk ke dalam situ lebih aneh lagi. Rata-rata orang kalau melihat channel Raja Semesta TV pada saat ditarik sini gitu kan, ini mana tuh yang dimasukin ke mediator itu adalah leluhur atau dukun. Nah itu Adin beda, cahaya waktu itu. Adin apa? Cahaya. Wah. Jadi pada saat diambil masukin ke mediator, itu yang bicara tuh cahaya diri yang ada dalam diri. Sampai waktu itu salah nyebutnya, ini Aki siapa? Gitu ada omelin lah. Abdi, ibaratnya bahasa Indonesia gini, saya bukan Aki, bukan yang, tapi cahaya yang ada di diri kamu, gitu. Aduh, nggak paham, gagal paham waktu itu. Tapi lama-lama komunikasi sama dia, ngerti. Terus kenapa Adin bisa sampai ke sini? Nah, itu jawabannya tuh, ini kata kunci dari dia, cahaya yang di sini. Kata dia gini, memang dari dulu udah dituntun ke sini, cuman Adinnya yang gitu, masih ragu, masih banyak inilah, banyak bandel mungkin atau gimana. Nah akhirnya kata dia gini, emang perjalanan hidup Adin tuh memang harus ke sini, prosesnya harus begini. Terus kok bisa sampai hancur-hancuran begini gitu? Kenapa gitu? Sakit kata Adin gitu kan, perih, pedih gitu katanya. Hancur-hancuran deh gitu kan. Memang harus seperti itu gitu. Kalau nggak begitu nggak sampai ke sini. Nah itu masih ingat tuh, masih ingat banget itu. Itu sebenarnya obrolan singkat. Sayangnya singkat banget itu. Waktu itu beberapa orang lama di dalamnya. Adin 15 menit paling tuh. Sebentar. Iya gitu Fer. Nah pada saat itu jadi harus nerima nih, harus nerima kondisinya kayak gini, jalan Nadine kayak gini, dan ini udah kesini gitu ibaratnya. Udah akhirnya waktu itu karma leluhurnya putus ya, terus udah dinyamanin lagi, enak banget keluar dari situ, kayak hidup baru gitu. Iya kok, baru kayak memori lama tuh baru masuk lagi Fer. Tong yang ini, kok, ya gitu. Dulu gua pernah ini, nah itu ada semua. Jadi pintar aja nggak belet gitu. Iya, kurang lebih begitu. Nggak ego. Nah terus udah gitu, sampai kan emang basic di entertain juga, gitu kan. Sampai aspirasi sama inspirasi itu pada masuk semua. Pengen berkarya lagi, itu punya hal positif tuh. Karena udah sembuh kan dari gangguan kayak gitu. Akhirnya udah di sini ibaratnya sampai berapa hari doang tuh, 4 hari lah, dari hari Senin sampai hari Kamis pulang. Nah tiba-tiba udah sampai rumah nih sakit, asli sakit panas, bener-bener menggigil, bener-bener ke dokter, bener-bener di dokter juga dikasih obat nggak mempan, nggak sembuh. Gitu. Jadi rasa yang bener-bener udah datang ke sini tiba-tiba dibawa pulang, kayaknya rasa itu kecewa sih kalau menurut Adin ya. Sekarang mau pikir kok sampai sakit di sana di rumah.
orang tua juga bingung, dibawa ke dokter juga udah, tapi nggak sembuh-sembuh, nggak ada perubahan-perubahan gitu kan ibaratnya. Aduh, apa ya? Nah, Adin baru ingat di situ. Nah, berdoalah sama Allah. Allah nih mohon maaf, Adin harus pulang dulu, nanti kelak suatu saat sana lagi, mohon nih leluhur, kalun gitu. Insya Allah Adin datang lagi. Besoknya sembuh, A. Alhamdulillah. Iya, aneh itu. Ini fakta ini bener. Iya. Oh, sakitnya ada teman, Dadang namanya. Sakit Adin, sakitnya ini, kenapa ya? Oh, tapi pada saat dari hati ngomong begitu, besoknya sembuh, alhamdulillah. Nah, karena di sana juga ada aktivitas usaha gitu kan, yang sekarang dijalanin sama teman, sama orang tuh, kontrol usaha, jalan, segala semuanya. Beberapa waktu pengen kesini terus. Aneh hawanya itu, bawahnya perasaan tuh pengen kesini mulu gitu kan, pengen ke Raja Semesta tuh gitu kan. Sampai akhirnya kalau misalkan mau kesini nih Fer, itu tuh hati gimana ya? Seneng banget Fer. Sampai AA tuh jadi ini ya, soundtracknya, penyanyi soundtracknya Raja Semesta TV. Coba minta dikit ininya, suaranya. Nanti kita pakai gitar tuh ya. Iya, oke. Ending aja. Iya, sedikit aja, coba sedikit. Pakai gitar kali, boleh nggak? Nanti berarti endingnya aja ya. Ya biar sambil closing berarti. Iya. Berarti itu pengaruhnya kuat banget ya, ada Wawan. Rasa di diri ini sampai nanya ya, sebenarnya saya ini siapa ya gitu. Di dalam diri ini siapa gitu. Kok sebegitu kuatnya rasa itu pengen selalu datang ke sini sampai kalau misalkan mau ke sini tuh perasaan tuh seneng gitu, kayak mau pulang ke rumah Fer. Iya. Kayak mau pulang ke kampung gimana sih Fer? Aku tuh di Jakarta nih, ya, terus mau pulang ke Bandung, mau ketemu keluarga, seneng nggak? Seneng banget. Nah kayak gitu rasanya, aneh. Pokoknya kalau mau ke sini tuh dikasih perasaan seneng, nyaman, enak gitu. Pas udah sampai lebih nyaman lagi gitu. Kayak rasa udah deket sama semuanya, walaupun waktu itu mereka belum pada kenal ya. Tahu ini perhatiin sih satu gitu. Sampai singkat cerita deket sama manajemennya, sama Kak Hari gitu. Masih banyak Kak Hari ya kalau lihat nih tayangannya dari channel Ancang. Nah itu di situ terjalin ini lagi, rasa batin yang kuat lagi sama dia gitu. Wah, ada ikatan apa ini sebenarnya sama Ahari itu ya? Kok bisa deketnya sama dia gitu? Padahal yang lain banyak gitu awalnya. Benar. Aneh itu. Yaudah, jalanin dulu aja semua. Bener, klik sama dia tuh. Ahari pun ngerasa begitu mungkin ya, kan sampai sekarang jalanin baik komunikasi. Nah, jadi seperti apa kejadiannya? Jadi teman-teman bisa dengar sendiri kan dari AA gitu. Nah, sekarang kita penasaran sama AA Ustadz one ya orang bilang ya. Awan kayak gitu. Tapi sebelumnya salam misteri. Nah, di sini ada 1555 orang yang nonton ya. Nah, saya mau tanya, gimana sih napak tilas AA bisa sampai kayak sekarang kayak gitu? Apakah berguru? Apakah dari mana, bertapa atau gimana? Ya, napak tilasnya sih nggak berguru sih. Ya, cuman gini, saya juga kaget pada umur 2,5 tahun, 3 tahun. Lagi saya tidur, tiba-tiba ada yang datang pakai kerajaan. Pakai kerajaan, dibetot sama dia, dibetot apa ya? Ditarik. Sundawa itu lah. Nah, ditarik sama dia, pas ditarik saya ngebelakangin, jatuh raga saya kelihatan. Nah, udah gitu dibawa sama dia, nembus tembok, cus. Nah, pas nembus tembok di belakang itu ada lubang. Kan dulu itu kejadiannya di Gang Dukuh, daerah Purwakarta. Purwakarta. Nah, di situ ada lubang awi, pohon bambu ya, pohon bambu. Nah, kereta kencana udah ada di situ. Kereta kencana. Saya mau dibawa. Saya bilang, saya nggak mau, kan masih kecil kan, takut bagaimana. Enggak, kamu mau dikasih ilmu tinggi. Iya, tapi saya takut gitu kan. Akhirnya dia nggak memaksa, dia nembus tembok lagi, dikasih keraga saya lagi. Itu tiba-tiba saya ada di mana gitu. Bisa kemana, ke seluruh dunia gitu misalnya? Iya, cuma kan nggak ke luar negeri gitu. Ya kebanyakan kadang-kadang ke Jawa Timur, ke Kalimantan. Di mana? Jadi pertama kalau nggak ke Cirebon. Jadi
kita lagi ngelamun nih. Tiba-tiba ada Cirebon, kelihatan kita lagi jalan nih. Loh, itu saya Cirebon itu. Berarti kok gue pada saat kok gini, tiba-tiba yang kedua itu saya di sana. Oh, jadi tapi sendiri jadi ngelihat diri sendiri pergi gitu. Oh, iya iya. Yang keduanya saya di sana di Cirebon itu. Lah, ini gimana ya kan nggak ngerti kan nggak ada gurunya. Iya, Ya akhirnya udah gitu ya balik lagi kan, hubung lagi. Nah saya zikir, yang namanya kita sholat kan harus zikir. Iya, benar. Nah itu anehnya kalau lagi zikir konsentrasi Allah apalah gitu ya. Iya. Tiba-tiba saya kebanyakan di Cirebon itu. Oh, Cirebon. Cirebon mulu. Nah, pada suatu saat ketika saya zikir saya di sana, saya ngeliat di sono, loh, itu saya lagi jalan. Ya kan? Pas saya ngomong, "Loh kenapa?" Tiba-tiba saya yang kedua yang di Cirebon. Akhirnya saya jalan. Nah, di jalan itu ada musola kecil sih. Ada dua yang ada di situ itu, pakaian putih sama pakaian kayak belang Jawa itu. Iya yang belang-belang itu Yang coklat. Iya. Nah, Iya, baju saya Jawa itu. jalan ngomong gini, sini dek, sini dek, sini dek. Saya nyamperin kan, assalamualaikum salam. Ade tungguin. Nah, Ade itu ada keturunan Kaula, katanya. Maaf, kakek siapa? Kaula Syarif Hidayatullah. Oh, Kanjeng Sunan Gunjati. Tak, ini ada kerabat Kaula, disebutnya Sunan Kalijaga, kan pakai pakaiannya itu. Terus apa maksudnya? Udah sini deh, duduk. Nyalangap kayak gitu. Ah, gitu. Oh. Nah, diludahin sama Sunan Gunung Jati sama Kalijaga itu. Ade, hati-hatinya, nyarios gitu, berbicara takutnya berbahaya, kan dulu nggak tahu saya. Nah udah gitu, tes balik lagi saya. Nah, ceritanya suatu saat kakek saya ngomong gini, "Wan, dana berapa?" Gitu. Nomor togel apa? Oh, togel. Dana. Iya. Dulu itu dana disebutnya, Dana, bukan iya, togel. Yang ini. Ya, saya kayak orang yang nggak tahu anak kecil dijawab Iya, gitu. benar. 35 kayak dipasangin sama dia. Itu subhanallah. Kenapa subhanallah? Kok apa namanya rumah panggung jadi gedong. Ya kan menang 1,5 miliar lebih. Gila, nanti mau pasang togel silakan Kak. Ya, Nanti enggak, aja. ini mah. Enggak bercanda zaman dulu itu masih kecil. Enggak. Ya gitu. Makanya kan ngomong gini kakek saya, "Mane mawan si mawat dah, si mawat naon lamun kalau kamu diam di rumah orang berapa hari atau bagaimana, itu yang didemin akan mendapat kerijiwan. Karena kamu itu adalah turunan dari Cirebon. Iya, turunan Cirebon. Karena kamu itu turunan, ilmu itu turunan. Makanya kamu itu nggak berguru karena turunan, begitu. Memang bapak saya kan abri di Cirebon. Orang bisa juga, ya mungkin ya gitulah keturunan itu. Makanya kamu sebutnya si mawat. Ntar juga suatu saat kamu udah dewasa, kamu akan bahasa Sunda dah. Melakcau di piring. Nah, nanam pisang di dalam piring. Di dalam piring. Kan dulu mah ngerti apa melakcau di piring. Kan nggak logika. Tapi kalau sekarang udah tahu kenapa dengan syariatnya pengobatan dapat rezeki langsung gitu. Ya kan logika aja piring melakcau di piring jadi gitu kan nggak logika. Nah, gitu makanya. Oh, ini kakek itu bilang. Nah, sejak itu banyak keanehan saya. Nah, tiba-tiba saya zikir ada di Sidratul Muntaha langit ke-7. Masya Allah ya. Nah di situ masih lanjut ya. Nah di situ saya ketemu dengan orang-orang, ngomongnya sih saya adalah orang-orang mati syahid, kan lagi pada zikir semua. Orang-orang mati syahid di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah sebenarnya tuh. Kali gitu saya pengen temu Kanjeng Rasul sebenarnya tuh, Kanjeng Nabi Muhammad. Belum waktunya yang Kanjeng Rasul tuh. Siapa yang ngomongnya? Orang bercahaya dibilang perempuan bukan, laki perempuan. Dia ngaku bahwa Kaula adalah malaikat Sidratul Muntaha. Tapi jelas gitu bentuknya. Jelas bentuknya. Cuman hidungnya ini apa? Ada, cuman kayak cewek kayak cowok kan bercahaya semua. Kayak film-film kan tuh bercahaya. Enggak ngangkang gitu, enggak. Napak ya. Napak gitu. Nah gitu cuma ngomong gini doang. Kamu adalah yang dipilih oleh Allah. Dipilih Allah, iya. Cuman kamu nggak pernah sholat subuh, makanya sekarang
subuh. Gitu. Kan itu mah dulu Iya dulu cerita gitu. Iya. Ya akhirnya saya ngimaman kan, udah ngimaman, udah biasa orang mati saya di imaman. Kamu akan diberi petunjuk untuk apa? Untuk kamar Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul mah entarlah suatu saat dibuka sama malaikat itu. Subhanallah itu. Itu kamar beres inten berlian semua. Wah, Subhanallah. Nah, udah gitu ceritanya teh, udah gitu kamu saya ajak kemana? Ke surga katanya. Surga. Ya ayo sih, ya ikut kita ikut. Ke bawah turun. Kan logika mah kan masjid di sana itu di Sidratul Muntaha. Iya. Tapi kok ada tangga ke bawah. Nah, pas tangga ke bawah ada jembatan gantung. Tuh jembatan gantung gimana sih? Iya. Nah, ini jembatan gantung coba gitu. Kan bukan logik. Iya. Nah, inilah sebutnya jembatan Siratal Mustaqim. Kok jembatan gantung kan logika akhirnya. Nah, pas saya mau masuk, mau naik ke jembatan itu, tiba-tiba ada kepala masjid. Kubah apa ya? Kubah masjid. Kubah masjid ya. Kubah masjid. Ada suara tanpa wujud. Kamu nggak pernah sholat sunat tahiyatul masjid, makanya belum bisa pakai kendaraan ini. Hilang lagi. Ada syaratnya berarti ya? Yang nggak tahu di cerita itunya, yang saya ceritain. Nah, udah gitu ke apa namanya, ke jembatan itu tuh. Pas mau ini ada suaranya kita tanpa wujud. Baca subhanallah jang, ndak ujang orang Islam tuh. Iya. Oh subhanallah. Oh itu pas baca subhanallah hilang itu jembatan gantung itu. Hilang jadi jalanan besar. Ini mana ujungnya? Kan ujung sini ini nih ya. Ini nggak ada. Ini luas banget sih tuh. Lebar sih. Wah, yang nggak kelihatan aja ujung-ujungnya. Jalan tuh. Bukan jalan, lari saya. Kan seneng. iya. Orang seneng Iya, gimana? benar. Nah, pas seneng-seneng gitu, cerita pas satu gerbangnya agak tinggi, iya. Di situ ada tulisan Arab. Karena Islam mungkinnya dikasih taunya Islam al janatun sampai apa sih al janatun tajri min tahtial khalidina fiha abadan. Bacaan masuk. Pas masuk disambut, subhanallah, putih-putih cantik semua. Bidadari dari Bidadari surga mungkin mungkin. ya. Ajak aja. Udah mau kalau udah dari langsung. Iya. Mau dilanjut gak? Iya, lanjut. Nak. Seru banget ceritanya nih. Aduh, pas masuk ke dalam, nah, itu apa namanya, disambut kan? Ada satu putri, ini adalah suamiku bahasanya. Semua minggir, itu semua minggir. Yang nggak tahu gimana ya. Saya adalah arum wangi, itu suami kamu. Makanya maaf, ketika entar di alam dunia, sebelum ada pernikahan, ada syahadat ya, kamu tidak akan bisa apa-apa itu kamu gitu. Iya. Ya, gitu ngomongnya. Saya tunggu di surga karena kamu ada suami saya. Nah itu akhirnya saya berdua sama dia kan. Iya. Ya karena kan semua pada minggir. Itu cuman yang lucunya itu apa namanya? Ada kolam renang itu ngejajarnya subhanallah, intan berlian semua itunya. Apa namanya? Pinggirannya itu dengan pohon-pohon yang hijau. Nah, saya pengen makan gimana? Kan ini nafsunya masih ada. Nah, yang malaikat itu ngomong, saya tanpa wujud, saya itu malaikat Sidratul Muntaha. Kamu baca subhanallah, karena kamu Islam. Itu bahasa ngomong gitu. Kamu Islam baca subhanallah. Subhanallah ya Allah pengen daging ayam. Ting. Oh, langsung ya. Ada daging ayam. Apapun aja bisa terwujud sana ya. Tapi maaf, saya datang ke sono ke alam surga itu bukan ada bangunan. Nggak ada bangunan. Nggak ada bangunan kayak megah kayak itu. Ya ini mah yang saya ceritakan sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Nah, cuman kayak semacam apa ya, pohon-pohon hamparan tapi pohon-pohonnya yang hijau yang sejuk banget. Air terjun ada. Air terjun ada. Ada air terjun mah. Air terjun mah ada. Cuman air terjun juga airnya itu beda-beda. Ada rasa malu, ada rasa ini kan aneh, nggak logika. Bisa. Oh, iya. Ya. Tapi kalau minum juga kalau udah diminum sampai udah kita nyaman, ya udah nggak mau lagi. Makanya ketika makan daging ayam, bismillahirrahmanirrahim saya makan. Ini baru sedikit, tapi udah nyaman ini. Udah hilang ini. Iya. Udah hilang. Nah, udah gitu, saya pengen pakai kereta kencana, ya Allah gitu. Ya udah sebutin kamu kereta kencana 12 kuda, ting. Ada 12 kuda. Akhirnya jalan-jalan saya kan keliling terbang, balik lagi.
Nah, di sini saya berpikir, saya itu punya ibu, dan saya kan anak satu, anak tunggal, takut kasihan ibu kan gitu. Maaf gente malaikat, saya pengen lihat ibu gitu. Ya udah lihat tangan saya, tangannya kan bersinar, itu kelihatan ibu saya. Lu pada nangis, wan, ulah kemana, menit anak ulah pae, gitu ngomong tuh. Iya. Ya saya sedih kan, Belum waktunya. belum waktunya mungkin. Ya udah mungkin, maaf malaikat, saya pengen pulang lah ke alam dunia, dah kan ibu saya nangis, habis saya anak satu. Ya udah kamu merem, pas merem, tuh bangun. Tapi ibu saya nggak ada. Ibu saya, maksudnya ibu saya tuh nggak ada di situ. Cuma mungkin digambarkan kamu harus pulang, mungkin gitu. Iya. Nah itu cerita, masih banyak cerita sih. Itu dulu aja lah. Iya, oke. Minum dulu. Silahkan, mangga. Bareng-bareng minum. Ini jadi saya yang ini yang disuguhan ini ya. Kok ngerokok mangga disuguhin. Pesugihan kali ya. Maka kalau ngerokok mangga. Iya, mangga. Ini mah tempat saya. Sudah tamu ketang. Sok, kayaknya ngerokok ya. Kayaknya. Mangga. Gitu, sok gitu. Tuh di sini aja Raja Semesta TV. Cucok ya. Kok Kak, beda ngerokok mah nggak? Ya udah. Atau mau dimakan rokoknya biasanya kan gitu. Sehati. Kesurupan. Sehati. Makan rokok langsung kemenyan ya. Rupian. Aing kesurupan gadis ya. Beda deui ceritanya eta. Yesus. Oh, mangga. Santai di sini mah ngobrol santai. Ngobrol santai aja. Relax. Ya perjalanannya panjang banget ya itu ya. Masih banyak itu, panjang banget. Masya Allah, benar-benar ya. Tanpa kita tahu kan berarti Masya Allah, Subhanallah, ya Allah. Jadi tanpa kita tahu tuh kan, kalau saya pribadi kan seorang awam ya. Saya taunya kan kalau di sini tuh alam dunia dan alam ini ya, alam kematian kayak gitu kan. Ternyata di sana tuh banyak banget ya alam apa ya ayah? Banyak. Ada berapa tahapan tuh? 9 alam. 9 alam. Masya Allah. Alam itu kalau udah mempelajari satu-satu, wow, Panjang ya, bisa 7 hari 7 malam. Panjang bener. Selesai seminggu kayaknya. Jadi ada 9 ya? Iya. 9 alam. Kayak Wali Songo dong ya? Ya iya, makanya sukma juga ada 9. Sukma ruh itu ada 9. Yang kepala dari sukma itu kan disebutnya nyawa, itu maksudnya. Oh, nyawa. Jadi kalau yang meninggal belum waktunya ke mati suri itu belum ya? Belum, berarti yang keluar itu mungkin 4. Sukma air, sukma angin, sukma bumi, sama sukma api. Itu. Gitu. Berarti banyak ya sukma Banyak, juga belum ya? sukma nabatinya, hewaninya, Iya. tuhaninya. Kenapa bisa ini sekarang kayak bisa pengobatan kayak gitu tuh dari hati nurani atau ada yang ini? Kalau kepepet ada yang berbisik. Oh, ada yang berbisik. Suka ada bahasanya, kaulah itu semar itu guru sejati ini manusia. Gitu. Disebutnya guru sejati atau kanjeng Nabi Khidir. Kaulah kene, kaulah seueur ngaran, banyak nama. Malaikat haruman kaulah kene gitu. Ya, karena one ini awan ini ya ada semarnya. Udah paling tinggi tuh semar ya. Semuanya di ini semar kan? Iya, kalau semar kan artinya banyak. Semar itu ada bahasa samar. Antara ada dan tiada, semar juga. Pangangkang kersaning alam yang tidak disebutkan bahasa, pernah mungkin di golek-golek ada bahasa. Iya. Ya kan, sebelum bumi itu masih kene budahan, ya kan, batu masih kene lembek, Semar mah geus dagang uyah. Dagang garam. Itu bumi masih lembek bahasanya, berarti siapa itu dia kan gitu. Iya. Itu si loka tapi nyata sebenarnya. Benar. Udah paling ya. Nggak usah dijelasin. Ya Semar, one Semar aja. Kayaknya kalau nggak jelasin itu juga, kalau orang yang berpikirnya ibaratnya nggak terlalu luas ya, pasti dikira wah ini aneh gitu kan, pasti gitu. Benar. Cuma kalau orang udah belajar sampai ke dalam, ngupas ke dalamnya semua gitu kan, ya pasti paham. Gitu. Gitu. Nah, semua orang makanya tuh cerita gitu, semua orang ketemu orang baru pun
nggak langsung ngebuka hati enggak. Iya, benar. Orang datang misalnya ke sini ya. Gimana seretnya ya? Ada kayak ada bisikan kayak gitu kan. Iya. Kadang orang datang ke sini. Oh nyaman ya, udah jangan ngobrol. Iya. Nggak langsung bisa ketemu ya bahkan ya. Iya. Makanya ini saya suatu kehormatan banget bisa langsung ngobrol sama Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ya mungkin kan ini juga kan kita nggak akan pernah tahu skenario Allah ya. Betul. Kita dipertemukan, saya datang ke sini, bisa bertemu dengan AA juga kayak gitu. Pokoknya benar nggak ada yang tahu skenario Allah ya. Iya. Sebenarnya yang mempertemukan itu sebenarnya alam leluhur kita. Oh, Ya kan dulu leluhur kita itu sebenarnya udah ngeriung begini. oh gitu. Kayak kita ngeliwat nggak? Udah ngeliwat ngeliwat. begini sama-sama, Ngeliwat mau juga. ngeliwat mau apa terserah. Nah, udah ngumpul. Nah, disambung sekarang karena kan leluhur kita itu ada sambung rasa dulunya itu. Oh, ada Sile asa, sile flashback-nya. asli. Iya, ada flashbacknya. Cuma kita nggak eling aja. Oh, jadi memang sebelum kita ketemu gini berarti leluhur kita juga kayak gini ya? Iya, dan kita pernah beberapa kali mati. Cuma kita nggak eling aja. Iya. Betul. Tapi kalau kita ma'rifatullah, kita pernah jadi pernah jadi perampok, pernah jadi wali, pernah jadi pendeta. Dulu kan saya pengen tahu, Iya. pengen tahu ya Allah, saya itu Silsilahnya. sebenarnya siapa silsilahnya? Ya Allah kan gitu, merem aja, lihat bilik saya bilang, tiba-tiba Allah ngizinin ada satu layar tancap, oh, mau jadi perampok coba gitu. Oh, gitu. Iya, ditulis di situ perampok kayak layar tancap, Arab merah kata di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur perbatasan. Terus datang lagi, loh, kok jadi pendeta yang begini apa yang tasbih gede itu? Iya. Oh, terus jadi biksu, jadi pantesan saya sekarang untuk agama digebungin soalnya teh. Iya. Oh, karena silsilah masa lalunya kayak gimana ya? masuk ke masa sekarang. Oh. Oh, jadi AA tuh kalau ngeliat tuh kayak kita ngeliat TV aja kayak gitu ya? Ya kalau Allah ngizinin sih. Iya. Jadi ada kodenya juga kali ya? Ya, kalau Allah ngizinin, kalau enggak Iya. ya enggak gitu. Kalau ada ngizinin. Jadi kalau saya mau tidur biasanya saya suka bilang ya Allah bangunkan batin saya, tidurkan lahir saya. Nah, kalau udah berbicara begitu saya ongkos tidur saya, tapi saya bisa ngeliat sekeliling apa namanya? Sekeliling rumah, Iya. di dalam dan di luar. Nah, kalau udah begitu, saya tiba-tiba ada di atas langit begini aja nih. Wah. Ajak-ajak kan saya, pengen ngeliat ke langit gini. Atau ngeliat jodoh saya bisa kali. Ya Allah, tentu Begitu ya? berat. Oh, bisa. Jadi juga bisa menyerupai bentuk nggak? Sama misalnya jadi siapa bisa nggak? Bukan bisa lagi sih. Lagi tuh. Tergantung sabda kan. Oh, gitu. Ya, jadi siapa aja bisa. Masya Allah. Cuman gitu sosok ayah kayak Iya, gini, gitu. iya benar. Iya. Kan nggak boleh sombong. Iya. Yang harus sombong itu Allah. Betul. Nggak boleh kita mah yang diciptakan. Benar-benar. Mbak kita mah. Hamba kita mah Allah mah kan holik, pencipta. Gitu. Berarti sama aja jadi orang-orang yang berobat ke sini juga ya mungkin petunjuk dari Allah juga melalui AA kan. Sebenarnya leluhur, ya itu nyambungin Iya, rasa sebenarnya nyambungin itu. rasa. Ini udah sampai ke mancanegara ya. Nah, cuman yang sambung rasa itu nggak semua orang yang datang ke sini memang bisa lebih intim dekat sama AA. Sini ntar gitu. Memang udah ke mancanegara. Iya. Kenapa ke mancanegara? Ya kan kita itu udah diundang ke Kementerian Arab Saudi. Masya Allah. Udah bikin paspor kemarin sama dia yang biayain semuanya. Nah, oke untuk Arab Saudi. Ntar lagi di ini proses kan itu. Iya. Bikin Ajak paspor. lah itu yang nanti. Ya mungkin yang ini dulu. Saya juga ikut atau ke Arab Saudi. Iya, Mau ke ketemu mana apa nih? Sultan-sultan di sana. Menteri apa? Udah tinggal berangkat aja nih mah. Iya. Itu melalui gaib atau ini? Muni pengobatan video call pertama. Oh, Pas diobatin, alhamdulillah iya. gitu sembuh. Ya alhamdulillah. Terima kasih atas, saya lupa nih untuk Bapak Tala, Bapak Rasid, terima kasih atas jaketnya juga ini dan headphone juga. Iya, Masya Allah rezeki ya. Rezeki Allah Iya. mungkin ya gitu. Makanya aduh, ini udah sedunia, udah kemana-mana. Iya. Keren. Ya itu YouTube kan namanya juga. Iya. Itulah. Jadi sebenarnya jembatan YouTube mah. Nah itu sebutnya kalau dulu Semar bicara itu adalah sebutnya cahaya gilang gumilang. Gilang Gumilang. Cahaya apa itu? Cahaya, ya itu YouTube. Oh, cahaya YouTube. Ya YouTube iya. itu namanya cahaya gilang. Kan bahasanya engkejang, ujang sampai megang ujang akan tercapai ketika cahaya gilang gumilang dibuka.
nggak taunya tuh YouTube. Waduh. Iya, udah di Terawang gitu ya. Udah ada langsung pemberitahuan, udah enggak pemberitaan udah ada. Iya. Nah, itu udah bicara mana anak juga, cuman kan belum ada kejadian. Wah, gitu. Karena belum ada kejadian kan belum ada yang percaya Nah, kan, iya. kayak gitu. Sekarang kan Ya, sekarang udah terbukti, kejadian. iya. Berbukti. Benar. Jadi memang kalau kita mah, kalau sutradara udah ditulis skenarionya kayak gimana Udah gitu, tahu cuma sih sebenarnya. bersabar aja gitu kan, ada Enggak, waktunya. maksudnya gitu. saya udah tahu, cuman Iya. kan maksudnya untuk YouTube-nya belum, cuman udah tahu kan masuk suka bicara dalam hati itu. Ujang senang, kayak dikepel eta Ujang dunia. Kepel. Dunia dikepel, ada gembang. Iya. Pas sekarang pas YouTube nih, centuy kemana-mana. Iya. Benar, gitu dunia. maksudnya. Lang-lang buana. Langlang buana, Cerita benar. dikit deh Raja Semesta. Ini memang udah ada dari dulunya ya kan. Iya. Beda dengan orang kan ada yang bertapa, ada mencari ilmu itu sendiri kayak gitu. Jadi lebih sesuatu ya. Kan kalau saya bilang ada apa ini? Ada sesuatu. Kayak gitu udah juga. Tapi selama pengobatan juga nggak pernah ada kendala apa gitu. Yang nyerang-nyerang juga kan itu pada mental semua yang saya lihat di situ. Iya, sebenarnya gini, sebenarnya nggak mental juga, contoh gini, dukun Iya. menyerang. Karena energi itu dari alam Nur Muhammad, Iya. energi dukun sakti itu atau ilmunya, sebenarnya tinggal saya giniin juga lemah sebenarnya, cuman nggak rame tentarnya, Iya, iya benar. Sebenarnya iya. nggak ada penyerang langsung Iya gitu. benar. Gitu. Makanya kemarin yang dukun yang terakhir itu apa ya, yang suruh hormat sama saya Oh tuh. iya, suruh hormat. Hormat, udah hormat langsung orang Sumatera ya, Iya, Sumatera. langsung nunduk dia bingung mau ngelawan nggak bisa. Dari Kadang suka kayak gitu ya, suka sebelum pengobatan tuh pada pengen adu ilmu lah, pengen adu kesaktian atau kayak Iya. gimana kan. Karena yang terakhir itu dia pas dibuka, oh kamu Sunan Gunung Jati. Saya bilang Prabu Siliwangi. Nih saya bilang itu siapa namanya? Iya. Sunan Bonang. Dengan siapapun diliatin semua Nah, siapa ya. aja yang disebutin kan? Iya, benar. Dia bingung kan? Iya, banyak Iya, banget nih. banyak banget. Coba dia ini begini. Iya, bagi teman-teman yang penasaran bisa lihat Raja Semesta TV. Nah, pokoknya di situ. Jadi tayangannya tuh apa ya, luar biasa, lucu juga kayak gitu. Lucu banget. Tapi memang ada nilai ini juga ya, nilai apa sosialnya, edukasinya Ada. kayak gitu. Ada semuanya lah. Pokoknya harus subscribe, like, comment ya. Sama Betul. satu channel Nah. kru. Oh ya, Raja krunya. Kru Raja Semesta TV. Iya, ada. Sama yang pribadi juga ada. Baik ah. Ya, Pak, ya. Nanti di ini ya ada di tayangan. Itu kan ada yang mediatornya kan. Nah setelah kan dimasukin kayak gitu kan, itu mereka udahnya ada yang sakit badan, sakit atau gimana Ya, nggak? ai sakit badan pasti kalau guling-gulingan. Iya benar. Ada yang silat, ada yang gimana? Iya, apalagi kalau udah begini. Jak, Iya. sadar. Udahnya. Aduh. Iya, udahnya kan. Wajar sih, Dok. Itu kan nggak direkayasa, nggak disetting langsung. Iya. Jadi pernah dulu ke Udin tuh, pas masuk si dukunnya nyerang langsung, gebuk, nggak tahu yang digebuknya itu papan, sampai bengkak gitu. Masya Allah. Itu, tapi itu kalau udah bengkak itu jadi pengobatan biasa aja berarti ya? Enggak, maksudnya kan ada dua ini, ada satu lagi Harip itu maksudnya. Iya. Kalau udah Udin bengkak, Harip berarti Udin cuci dulu dikit berapa hari gitu maksudnya. Oh iya. Diobatin lagi Kirain gitu. bisa langsung seret gitu disembuhin juga. Enggak, karena bengkak itu. Oh iya. Bengkaknya Paling parah serem, mungkin ya? paling parah harus pakai beras cikur kan gitu. Iya. Gitu. Bersyukur. Makanya sekarang kalau ngeliat si dukun pengen geblok, saya liatin takutnya iniin gitu. Makanya karena kan sekarang kan ini kan Iya. apa? Iya. Apa namanya? Tehel apa namanya? Iya, Keramik. Waduh, luar biasa apalagi itu. Bonyok karena kalau ini keramik ya ampun. Karejo tangannya. Iya, hijau, bener. Atau mau coba, kenapa dia nggak jadi ini ya mediatornya gitu? Oh beda. Oh, beda. Kalau ini kan seni gitu. Iya. Dulunya juga kan seni. Sebenarnya Teteh juga seni mungkin dulunya, Iya. sejarahnya. Makanya ke entertain kan. Iya. Sebenarnya ada garis sih sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi itu orang pilihan juga jadi mediatornya gitu. Ya sebenarnya sih ya tergantung ininya sih. Ya dulu memang dididiknya dua orang ini gitu. Harip sama yang lain juga ada. Cuman yang lain ya mungkin takut kesibukannya pernah kerja atau gimana. Iya. Kalau ini mah kerja berhenti dua orang ini Iya. gitu. Alhamdulillah mungkin harus begitu gitu. Gitu. Jadi kalau yang parah banget untuk penyembuhannya, kayaknya dikerokan, di ini Nah, dimasamin iya, gitu kan, dijampe-jampe baru 3 hari sembuh gitu. Iya tuh kan.
3 hari sembuh loh. Kita soledad kita lumayan bengkaknya berapa lama. Betul, apalagi kalau udah koprol kan udah Iya, benar. gitu. Karena kan nggak ada settingan di situ. Iya. Pernah ada yang dia lagi sila, jual 2 kali. Lu kok ke atas? Iya ke sini gitu. Koprol 2 kali. Bisa gitu. Kan nggak logika. Iya, Sok benar. aja sila, susah sila mah. Iya, ada yang nggak bisa joget jadi joget Nah, kali ya. Yang jadi- ngomong Sunda jadi bisa ngomong bahasa daerah apa kan? Yang ngomong Jawa jadi Jawa kan orang Iya. dukunnya Jawa ngomong Jawa kan. Yang ngedik aduh saya yang nggak ngerti. Iya, bahasanya nggak ngerti ya. Tapi benar ya itu. Jadi mereka juga mungkin harus dipagerin juga kan? Oh iya. Makanya semua di sini kru di sini maupun kru RCTV, Raja Semesta TV, semua yang ada di sini dilindungi oleh Iya. oleh kayak gitu dengan energi Allah SWT. Kalau nggak mau, wow. Makanya pada saat si Santet mau datang, udah ada si Santet tuh di atas udah kelihatan? udah dijaring pakai jala sutra Iya. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nempel aja nggak bisa masuk. Oh, kalau kita mah penjaringnya ya. Iya, karena kalau nggak digituin, aduh, kasihan. Berarti Gitu. kalau ada yang nyerang udah tahu nih kayak gini-gini gitu ya. Udah ngerti. Keren, sakti mandraguna. Kadang-kadang ada yang nembus nih, jago nih biasanya yang dari Kalimantan. Saya Iya. kan lagi tidur nih, sampai ke rumah. Oh, pakai ini kayak panas. Si anjir. Maaf aja anjir, bahasanya harus diinin kan. Bang. Nah, saya merem dikit, kelihatan tuh lagi di guha dia itu. Duh, saya ketawa aja. Saya ke sana, jelem, saya ke sana. Ampun, kamu bisa ke sini? Bisa kan? Nah, itu bisa tuh. Iya, gitu. Iya ya. Segitu ya. Kaget. Kalau saya mah wah malingnya nggak tahu. Bisa lah, Bener-bener. anugerah dari Allah itu gitu. Iya. maksudnya. Bener-bener deh. Ya udah kelihatan aja. Kamu bisa nggak? Bisanya apa? Nyanyi Musik nih. musik. Jadi di sini tuh udah ada masing-masing. Ada masing-masing ya, Bagian. bagiannya gitu. Alhamdulillah. Aku ketarik ke sini pun rasa yang membawa ke sini karena emang Iya. di seninya gitu. Benar. Buat ngebantu ngembangin channel Iya, film betul. ini semuanya gitu. Benar. Dan kalau ditarik sejarah zaman dulu mah sama-sama hidup zaman dulu ya. Iya. Mungkin ada siapanya A gitu maksudnya dulu. Kakeknya AA mungkin. Kakeknya AA. Oh enggak, apa sih lebih di bawah? Tahu nggak mungkin. Gitu. Pernah hidup ya ibaratnya di keluarga lah gitu, satu Iya. keluarga zaman dulunya di sana gitu. Benar. Nggak apa ya? Dan semua juga itu sebenarnya yang di sini semua itu alam-alam kayangan semua. Alam kayangan. Yang udah stay di sini ya, Iya. yang menetap di sini. Kita pernah tinggal di Kayangan dulunya gitu. Sejarahnya itu. Sejarahnya. So sejarahnya. Ya, jadi kita Putri, lamun laki-laki mungkin putranya, raja, lamun awewe adalah ratu. Iya. jadi kalau ngebuka diri sendiri juga nih, diri sendiri sebenarnya. Ya nanti ada sih di channel Iya. di Raja Semesta TV atau di kru Raja Semesta TV Tak suatu buku. ngebuka pembuktian lah diri gitu. Siapa Iya. agennya, terus zaman dulu di Kayangan itu siapa gitu. Ada. Iya. Ntar Ya, nanti lah buka. ada saatnya lah. Ntar lah, Iya. tapi juga bisa dibuka. Bro. Tapi benar ya. Ada sesuatu benar ya. Aneh-aneh. Nggak ini aja, nggak eling lah di sini mah gitu. Iya. Dasarnya cuma kalau kita berasa udah tahu diri sendiri ya, oh emang gitu. Tapi udah cukup tahu aja kitanya nggak ke semua orang gembar-gembor ngomong gitu. Benar, benar. Makanya benar. cerdas orang-orang kayangan itu. Jenius. Benar. Bukan pintar ya, jenius. Genius. Kalau pintar maaf, suka pinteran. Beda aja pokoknya cirinya dari yang lain, Ciri. beda dari Iya. orang desa itu iya gitu. Ada cirinya lah. Iya, benar-benar. Mana emang yang dulunya tokohnya di Kayangan, emang enggak. Iya. Itu benar ya. Dunia ini luas banget. Dunia dan alam kayangan tuh. Benar, berarti ada ini tahapannya ya. Ada. Wah, kalau dikupas tuntas bisa kita buat ini buku ini ya. Mungkin intinya gini kan, yang dulu kumpul di sana bareng ya kayak Adi Iya. sama yang lain teman-teman yang di sini gitu ibaratnya. Nah sekarang tuh dengan raga yang berbeda gitu ya. ibaratnya. Ada bajunya begini, di sana mah beda. Pakai kayak Pakai baju apa di sana? mahkota kayak kerajaan-kerajaan. Oh, gitu. Makanya dari kecil udah seneng hal-hal kayak gitu kan. Kayak Iya. gimana aneh dari cerita awal tuh. Iya. Kayak gitu. Nah pada saat hidup di zaman sekarang ini kayak gini, ya kita dengan kondisi yang kayak begini, makanya Iya. dipertemukan di sini gitu sebenarnya. Benar. Dengan cara apa? Ya banyak jalan, entah dibuat
kehidupan kayak Adin hancur dulu, Iya. sampai harus ketemu ke sini. Benar. Kalau nggak kehidupan hancur ya mungkin nggak ke sini gitu kan. Kayak gitu Iya. jalannya lah. Cuma Iya. sekedar jalan untuk Hmm. ketemu keluarga di sini gitu sebenarnya. Iya. Jembatan. Jembatan, jadi ya nambah teman, nambah keluarga, saling Iya. silaturahmi ya, Nah itu. gitu. Jadi ntar kan punya keahlian, nanti kemanain nih keahlian itu masing-masing gitu. Ada jalur-jalurnya. Ada ntar aja jalan. Masya Allah, ini saya sampai kaget ngedenger ceritanya. Ternyata AA one-one ini ya, ternyata Ustadz ini benar. Jadi kalau bagi kalian yang mau berobat atau mau ketemu AA, konsultasi bisa ke sini ya, ke Purwakarta nih, alamatnya ada di sini, kayak gitu. Ini ada ini nggak pesan untuk teman-teman di sana? Pesan kalau dari Adin sendiri sih gini. Buat subscribernya Vera Chang gitu ya, teman-teman dekatnya yang kenal beliau nih ya, gitu. Kalau memang segala sesuatu, memang sih masalah itu semuanya bisa diselesaikan dengan bicara gitu. Benar. Omongan gitu. Nggak ada yang nggak bisa lah kalau misalnya dibicarakan semuanya itu. Cuman ada sesuatu hal yang memang nggak bisa dibicarakan kompromi secara ini ya, apa namanya, secara duniawi lahiriah gitu. Benar, Ada benar. suatu permasalahan yang memang dari kayak kegaiban, kebatinan gitu. Iya. Nah kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, coba datang aja ke Raja Semesta TV gitu ya, di Purwakarta, Cisaat gitu. Tuh. Kita mengalami santet juga, apapun ya, Apapun Bisa. semuanya. semuanya bisa. Jodoh juga bisa. Semuanya. Berarti saya dong harus diobatin biar dapet jodoh. Jadi Bisa, santet juga. guna-guna semuanya ya. Semuanya. Iya. Cuman sekedar konsultasi juga bisa. Iya, gitu. konsultasi bisa kayak gitu. Si Teteh teh channelnya nama sih? Vera Chang. Vera Chang. Pera Vera Oh, Pera CHANG. Chang. Oh, untuk kawan semesta, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share di channel Pera Chang. Iya, lucu ya. Iya. Ya, Chang, yang tadi gitu. Iya, Iya. begitu. Ini untuk kan sekarang lagi pandemik ini, jadi minta doanya gitu untuk teman-teman semua kayak gitu. Berdoa aja ya. Oh, ya udah kita Ya, doa. coba di ini. Ya, kalau urusan doa nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke, untuk teman-teman dari channel Pera Chang, Raja Semesta, Kayu TV, Bah TV, Bayah TV, dan semuanya, kita berdoa supaya pandemi ini udah hilang lah. Amin, amin. Stabil lagi ekonomi. Amin. Kasihan orang-orang. Supaya stabil, supaya nyaman semuanya. Karena Allah lebih mengetahui dan pun payakun Allah akan terjadi. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa ya bersama-sama. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, untuk kawan semesta, Raja Semesta, atau Pera Chang, ya Allah, semuanya channel semua berkembang dengan pesat. Rezekinya juga dibukakan di langit dan di bumi. Kalian kedua kulon, ya Allah. Semoga sukses ini yang namanya channel Pera Chang dan semua yang tadi disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesehatannya juga ya Allah. Semoga sehat lahir dan batin. Jodohnya supaya cepat ya Allah. Segera ya Allah, yang menjadikan nyaman, menjadikannya jeung dedehna ya Allah, jeung materina ya Allah. Allah lebih mengetahui ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana wa qina subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamu salim walhamdulillahi rabbil alamin. Gufranaka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil Amin ya Allah ya Allah. Masih betah nih di sini padahal. Nanti selesai ini ngobrol aja. Iya, ya. Si nyaman energinya misalnya. Iya, benar. Karena satu energi, keduanya keterkaitkan dari saya bilang itu. Iya, iya. Ada terkaitan sebenarnya. Tuh. Iya, amin, amin. Nah, sahabat-sahabat Vera Chang, nanti kita lanjut lagi ya tayangan-tayangan selanjutnya kayak gimana. Dan makasih banget buat Iya, AA. sama-sama.
yang sudah meluangkan waktunya ya. Iya. Semoga sehat selalu juga, Amin. diberkahi ya Allah rezeki semuanya. Amin. Oke. Salam misteri. Nyanyi? Boleh ya? Oh iya, Iya. benar. Di depan. Tercipta dari titik cahaya sebelum jagat raya menembus sembilan alam melintas di zaman. Hamparan nafsu angkara berniat melontang murka manusia kehilangan arah menuju nyaman surga. Coba. Makasih banyak. Ciptaan siapa? Ciptaan? Ya kebetulan ini kita sendiri, Ciptaan Adin. Nah, gitu. Kalau mau pas tentang lagu ini juga panjang. Next lah ya. Iya. Oh, udah sampai batuk. Masih cepot. Ini kebanyakan begadang. Udah. Dadah.